Hai teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang dampak teknologi IPA terhadap sumber daya manusia. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Elvia Fitri Indrianis dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Nah, sebenarnya apa sih dampak teknologi IPA ini terhadap sumber daya manusia? Sebelumnya, mari kita perhatikan cuplikan video berikut. Ternyata dampak positif dari teknologi IPA ini adalah dapat mempermudah pekerjaan manusia. Akan tetapi, perkembangan teknologi IPA juga membawa dampak negatif. Contohnya, dengan adanya robot-robot, maka manusia akan kehilangan pekerjaannya. Berikut ini 10 pekerjaan manusia yang berisiko akan digantikan oleh robot. Yang pertama adalah karyawan pabrik. Pekerjaan ini memang berisiko akan digantikan oleh robot. Dari tahun ke tahun, jumlah pekerja pabrik dalam industri manufaktur terus menurun tajam. Berbagai pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh karyawan pabrik memang telah tergantikan oleh keberadaan mesin yang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang cukup berat. Makanya tidak heran jika ada pabrik di Tiongkok yang telah mengganti 90% pekerja manusianya dengan robot. Pekerjaan berikutnya adalah penjaga pintu tol. Kebijakan otomatisasi di gerbang tol belum lama ini membuat puluhan ribu penjaga pintu tol di Indonesia terancam kehilangan pekerjaan. Hal ini terjadi karena pemerintah memberlakukan transaksi non-tunai untuk pembayaran penggunaan tol. Sebagai ganti tenaga kerja manusianya ini,
dimanfaatkanlah mesin-mesin yang mendukung pembayaran dengan uang elektronik. Di posisi ke-8 ialah petugas pos. Perkembangan telepon hingga kemudian surat elektronik dan berlanjut pada ponsel cerdas yang mendukung layanan mesin singkat dan juga chatting membuat kegiatan surat menyurat terus semakin ditinggalkan masyarakat. Alhasil, tugas pos yang selama ini mengantarkan surat-surat dan kartu pos terancam kehilangan pekerjaannya dan beralih profesi menjadi kurir barang. Ketujuh, agen perjalanan. Kemunculan berbagai aplikasi pemesanan tiket pesawat, kamar hotel, hingga tiket kereta api yang dapat digunakan melalui ponsel cerdas, perlahan tapi pasti telah membuat keberadaan agen perjalanan mulai tergantikan. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, masyarakat tidak perlu lagi repot dan membuang waktu keluar atau singgah ke kantor agen perjalanan. Di posisi yang keenam, kasir. Di Indonesia, teknologi pembayaran otomatis dalam transaksi belanja memang belum terlalu familiar. Namun, di beberapa negara Eropa, kehadiran teknologi ini telah memaksa para kasir di berbagai mall dan juga supermarket harus rela mencari pekerjaan baru. Setiap pelanggan bisa melakukan pembayaran lewat mesin yang telah disediakan untuk belanjaannya. Di posisi berikutnya adalah operator telepon. Kecanggihan teknologi mesin penjawab saat ini telah mampu melayani para penelpon dan kemudian menyambungkannya ke bagian atau pihak yang akan dituju. Tanpa disadari, peran operator telepon pun semakin terpinggirkan. Meski demikian, keberadaan mereka masih tetap diperlukan. Sebagian besar kemampuan mereka biasanya akan dimanfaatkan untuk menjadi customer service. Di posisi keempat, pekerja konstruksi. Siapa yang menyangka sebuah sistem bernama SAM atau Semi Automatic Machine telah hadir dengan kemampuan hingga menggantikan 2-3 pekerja konstruksi. Kemampuan utamanya adalah mesin robot ini dapat meletakkan 1.200 batu bata dalam sehari dengan kualitas yang lebih baik. Sedangkan pekerja manusia normal hanya bisa meletakkan 300 hingga 500 buah batu bata saja dalam sehari. Di posisi ketiga, bintang film. Para penikmat film-film Hollywood tentu sudah mulai mengenal teknologi CGI ya. Dengan adanya teknologi, maka sosok-sosok yang selama ini hanya ada dalam khayalan kita bahkan bisa menjadi sosok yang nyata. Dalam sebuah film, bahkan dengan teknologi, ia bisa menghidupkan kembali bintang film yang sudah meninggal. Di posisi berikutnya, komposer musik. Sebuah robot bernama Shimon telah diciptakan oleh seorang peneliti dari Georgia Tech dengan kemampuan menyusun dan memainkan musik sendiri. Robot berlengan 4 ini mampu menuliskan lagunya sendiri setelah mendengarkan permainan musik marimba yang berasal dari dirinya sendiri juga. Kehadirannya pun bisa menggantikan komposer musik. Di posisi terakhir, sopir. Selama bertahun-tahun, sudah banyak perusahaan ternama termasuk Google dan Delphi yang mengembangkan dan menguji mobil tanpa sopir. Belakangan, mobil tanpa sopir ini pun sudah ada yang mulai beroperasi dan disambut baik oleh orang banyak. Dengan kelebihan bisa meningkatkan efisiensi dan keamanan. Teknologi ini tentu saja mulai menggantikan posisi para sopir.
Nah, sekianlah pembahasan kita di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.